Shalom, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada kebaktian Minggu hari ini tertulis pada kitab Rom, yakni Rom 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Begini firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Seperti yang boleh kita baca di dalam Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Karena itu, walaupun orang Yahudi sebagai bangsa Allah memiliki keistimewaan di hadapan Allah, bukan berarti itu bisa melindungi mereka dari murka Allah kalau mereka ternyata di dalam hidupnya tidak mematuhi hukum Allah. Sama seperti bangsa lain, ketika mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, mereka juga kena murka Allah. Karena itu, kalau semua sama kedudukannya di hadapan Allah, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Pertanyaan ini dijawab Rasul Paulus
Rasul Paulus berkata, walaupun bangsa Yahudi sama kedudukannya di hadapan Allah dengan bangsa yang lain, tapi bangsa Yahudi mempunyai banyak keistimewaan. Di sini pada teks khotbah kita, Rasul Paulus hanya menyebutkan satu keistimewaan orang Yahudi. Apa keistimewaannya? Apakah keistimewaannya itu? Keistimewaannya itu adalah kepada mereka pertama sekali dipercayakan Allah firman-Nya. Firman Allah yang dimaksud ialah kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat, kitab Taurat Musa. Karena itu boleh kita katakan bahwa kelebihan mereka bukan terletak kepada kebaikannya, bukan terletak kepada kehebatannya, tetapi terletak pada anugerah Tuhan, pada panggilan Allah kepada mereka. Mereka dipilih Allah menjadi bangsanya untuk mewartakan firman-Nya, agar mereka menjadi berkat buat bangsa yang lain. Karena itu boleh kita katakan bahwa keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka sebagai bangsa Allah bermaksud untuk membawa bangsa lain kepada Allah, membawa bangsa lain kepada pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan sebagai bangsa Allah, orang Yahudi sering sekali tidak setia kepada panggilan Tuhan, tidak setia kepada firman Allah. Mereka mengira status sebagai bangsa Allah boleh melepaskan mereka dari murka Allah. Karena itu walaupun mereka berbuat dosa, tidak setia kepada firman Allah, mereka meyakini mereka tidak akan dihukum Allah karena mereka adalah umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi dengan pemahaman seperti itu, dapatkah membuat Allah tidak setia kepada mereka? Dapatkah ketidaksetiaan orang Yahudi itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus menjawab bahwa ketidaksetiaan bangsa Yahudi kepada Allah tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Paulus berkata pada ayat 4, sekali-kali tidak. Paulus sekali lagi menegaskan bahwa Allah itu setia. Kesetiaan itu bahkan berlaku meskipun bangsa Israel tidak setia. Karena itu walaupun orang Yahudi berdosa dan mengingkari janji mereka untuk tetap setia kepada Allah, itu tidak mempengaruhi kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak pernah goyah kepada manusia. Justru
Ketidaksetiaan mereka membuat kesetiaan Tuhan menjadi nyata, karena Allah tidak seperti manusia dan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia sering berbohong, sering tidak setia kepada janjinya, sering tidak setia kepada Allah, tetapi Allah berbeda. Walaupun manusia tidak setia, walaupun orang Yahudi tidak setia, Allah tetap setia kepada manusia. Allah tetap setia kepada orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu tetap setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan itu didasari oleh kasih Tuhan kepada kita. Kesetiaan Tuhan didasarkan kepada janjinya, bahwa Allah berjanji tidak akan mengingkari janjinya kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur akan kesetiaan Allah itu, dan juga mengajar kita untuk semakin setia kepadanya di tengah maraknya ketidaksetiaan di dunia ini. Saya mau bertanya kepada kita, apakah kita sudah setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita setia selalu kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita? Kesetiaan kita kepada Tuhan itu nyata ketika kita memperoleh banyak persoalan, banyak tantangan. Di sana akan nyata apakah kita orang yang setia kepada Tuhan atau tidak. Tuhan menghendaki, walaupun banyak persoalan hidup yang kita hadapi, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, jangan karena persoalan hidup kesetiaan kita kepada Tuhan itu luntur, tapi tetaplah setia bertuhan Yesus walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Seperti lagu rohani, setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Allah dalam kehidupan kita selaku pengikut Kristus tetap teguh kesetiaannya kepada-Nya. Tidak ada yang boleh menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak karena persoalan hidup, tidak karena ekonomi, bahkan COVID-19. Jangan menggoyahkan kesetiaan kita bertuhan Yesus. Menjadi manusia yang setia, itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Karena Yesus juga senantiasa setia kepada kita. Bukti kesetiaannya, Dia rela mati untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu didasari akan kasih. Seorang suami bisa setia kepada istri, seorang istri setia kepada suami, itu didasari oleh kasih. Tapi bukan hanya kasih, kesetiaan istri kepada suami, kesetiaan suami kepada istri, itu juga ada janji yang diikrarkan akan tetap setia, dan hanya kematian yang boleh memisahkan.
keluarga, suami istri yang setia. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita selaku orang Kristen. Anak-anak yang setia bertuhan Yesus, bapak-bapak yang setia bertuhan Yesus, ibu-ibu yang setia bertuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan ini juga kepada kita, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, kenapa Allah murka? Tidak adilkah Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tindakan ketidakbenaran manusia makin menunjukkan kebenaran Allah, sebenarnya manusia tidak patut untuk diadili. Inilah yang dipertanyakan kepada Paulus dalam teks khotbah kita. Tapi apa jawaban Paulus? Paulus berkata, sekali-kali tidak. Kebenaran Allah makin nyata bukan karena perbuatan dosa kita. Dosa-dosa kita, perbuatan ketidakadilan kita bukan makin menyatakan kebenaran Allah, kebaikan Allah. Karena kebenaran Allah, kebaikan Allah tidak dipengaruhi oleh perbuatan dosa manusia. Kalau dalam teks khotbah kita ini, niat dari manusia berbuat tidak adil, berbuat dosa bukan karena hendak menunjukkan kebenaran Allah, tapi sebaliknya itu menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Jadi kalau ada bentuk perbuatan ketidakadilan, perbuatan dosa, itu sama artinya dengan pemberontakan kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat ketidakadilan, itu adalah pemberontakan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memberontak kepada Allah akan memperoleh murka Allah. Memang ada orang yang mengira bahwa jika Allah adalah kasih, bukti dari kasih, walaupun orang lain, walaupun manusia berbuat dosa, berbuat tidak adil, maka Allah tidak akan menghukumnya. Apakah perbuatan kasih seperti itu perbuatan kasih yang tepat? Perbuatan kasih seperti itu bukanlah perbuatan kasih yang tepat. Allah memang mengasihi, bahkan mengasihi kita yang berdosa. Tapi kasih Tuhan itu juga bisa diperlihatkan dengan murkanya, seperti seorang orang tua yang mengetahui anaknya berbuat tidak baik. Tanda dia mengasihi anaknya, salah satu buktinya adalah orang tua itu memberi hukuman kepada anaknya, agar itu menjadi pengingat buat dia untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, perbuatan yang tidak baik lagi. Tapi hukuman yang diberikan orang tua bukan dalam rangka untuk mematikan
menghilangkannya, memusnahkannya, tapi dalam rangka mendidiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah bentuk dari penghukuman kasih yang dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan mengadili, menghukum orang berdosa, itu adalah bentuk dari kasih Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam hidup kita bersama, kita makin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam keadilan, menjauhkan segala bentuk-bentuk pelanggaran, perbuatan-perbuatan dosa, agar hidup kita makin diberkati Tuhan dan makin bersukacita. Mari kita mau sekuat tenaga dan memohon kekuatan Tuhan untuk kita boleh tetap di dalam firman Tuhan dalam menjalani hidup kita, agar kehidupan kita menjadi hormat kemuliaan buat Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah sekuat tenaga, mohonlah kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh bersama-sama, pribadi lepas pribadi, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Betul, sering sekali dalam kehidupan kami tidak setia kepada-Mu. Lewat firman-Mu, Kau mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan Yesus, seperti Tuhan yang senantiasa setia kepada kami. Banyak hal Tuhan yang boleh membuat kami tidak setia, persoalan hidup, tantangan hidup, tapi lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami, walaupun apa yang kami hadapi di dalam hidup ini banyak masalah, banyak tantangan, janganlah itu memudahkan kesetiaan kami. Tapi lewat apa yang kami hadapi di dalam hidup kami, di sanalah kami membuktikan bahwa kami ini adalah orang-orang yang setia kepada. Ingatkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat seluruh jemaat, agar Tuhan makin memberkati seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan semua pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati semua pekerjaan mereka. Tuhan, lewat doa kami ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin terpaksa bekerja dalam pandemi COVID-19 ini. Kami memohon penyertaan Tuhan, agar saudara kami yang bekerja dalam pandemi COVID-19 ini senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan sertai, agar mereka terlindungi Bapak, agar mereka tidak terpapar COVID-19. Berkati juga yang stay at home, agar mereka sabar menjalaninya, agar mereka kuat menjalaninya, agar mereka menjalaninya dengan sukacita, agar semuanya Tuhan boleh tetap dalam perlindungan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit,
Kalau ada yang sakit Bapa, kiranya Tuhan memberkati semuanya, memberkati obat yang dia pakai, memberkati obat yang dia makan, agar itu menjadi kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, tambahkan hikmat kepada mereka Tuhan, tambahkan hikmat kepada presiden kami untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, agar terjadi pemulihan kembali di negara kami. Semua kami rakyatnya boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter yang berada di garda terdepan untuk merawat yang sakit karena COVID-19 ini. Pelihara sertai mereka dan tambahkan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh menjalani ini dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia yang tidak lepas dari dosa. Lewat doa kami ini, kami memohon keampunan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak. Inilah doa kita yang kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.